Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Hikmatu maqamat tajrid pamaililas babi. Kearifan ya terkait tajrid dan asbab. Bab 2 kita tamatkan insyaallah. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita kuatkan keislaman kita dengan syahadatain dan talqin zikir. Sama-sama kita lafadzkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Bilahi anta maksudi waridzoka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasangnya wa khususan baruhi Nur Muhammad wa khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Khalifatul Radin Al-Mahdi wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyin 'alal Islam wa amit ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faqirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safiyal amrat, Allahumma ya mujadafat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa quldatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan pentaklim maupun yang ditalimi bisa memahami taklim ini dan segala urusannya dimudahkan dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrat iradatnya dan rahmatnya kita masih bisa diberi waktu datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Dewan Ahwat GMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki maupun yang mengaji tidak secara langsung melalui medsos mungkin, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini coba kita bahas kembali tajuk kita hikmatu maqamat tajridi wa maqamili rasbabi, kearifan makom tajrid atau makom kearifan dan makom asbab akliyah.
bab 2 kita tamatkan. Mungkin kalau misalnya terlalu panjang mungkin dibagi menjadi 2 part. Amma ba'du. Banyak diceritakan orang-orang dahulu ya, kisah tentang orang-orang yang niatnya mau misalnya mondok atau nyantri ya. Mereka niat itu kebanyakan mungkin akan menjadi wali atau tidak menjadi wali, orang mulia ya, karena begitu kan nawaitunya. Niat kita datang kemari ingin menjadi wali kan, bagus. Jangan ingin kaya Pak, jangan ingin ngerti agama. Yang paling benar kan kuciptakan antum supaya jadi khalifah. Khalifah itu wali. Wali itu kan sering diprediksi sebagai orang yang paling mulia banget ya. Ya. Bisa jalan di air katanya kan. Nah, itu enggak begitu Pak. Niatkan aja jadi wali. Ya, boleh Pak. Nah, bisa jadi wali nagari, ya kan? Wali nikah, ya kan? Wali itu semuanya. Niatkan jadi wali. Sunan Kalijaga itu pertama kali bertemu Sunan Bonang itu ingin merampok, begal Pak. Ya, benar itu sejarahnya. Ya. Justru menjadi santrinya akhirnya menjadi wali tanah Jawa loh, di antara 9. Kalau Allah berkehendak, niat juga bisa digeser. Betul Pak, maka ridha Allah. Kalau datang ke mengaji ini bisa pula antum jadi begal lu ngaji di sini. Ini nggak ada jaminan ngaji di sini. Itu gunanya kita ada itikad akidah bahwa Allah yang menentukan. Kearifan kita kan begitu. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah nggak menyukai sama orang yang namanya Wasi bin Harb. Zaman Nabi nih. Kenapa? Karena Wasi itu membunuh Sayyidina Hamzah pamannya waktu perang. Ada sejarahnya itu. Wasi itu yang membunuhnya. Ya. Jadi paman itu pendukung dakwah Islam pertama kali. Ya. Sayyidina Hamzah itu keras orangnya, paling ditakuti, dibunuh. Paling dicintai Nabi itu, tulang punggungnya. Sebagai manusia wajar ya, dia dendam ya. Betul kan? Nah. Rasa marah ketemu dia, dendam ada kan? Ada. Karena badan juga manusia kan, apalagi kita ya. Om kita dibunuh Pak, ketemu. Mungkin kita langsung dulu kesel banget ya. Pada zaman itu membunuh itu biasa Pak. Beda dengan sekarang ya. Ya. Tentunya Nabi ada rasa marah, jengkel. Namun Wasi justru dikasih hidayah oleh Allah. Menjadi muslim dan Islamnya pada masa itu sangat baik. Ayo, bayangin tuh. Ya. Dulu juga ada seorang sahabat namanya nih ya, sejarah dulu ya. Syalabah ibnu Hatib al-Ansyari. Dia sahabat itu sangat mencintai masjid. Ya. Diurus masjid tuh. Ya. Ibadahnya kuat banget deh. Akhirnya jadi orang yang nggak benar Pak. Ya. Jadi apa yang dibanggakan kita kesolehan, kemurtadan, belum tentu kalau Allah memberi hidayah bisa berubah. Oh degil dia nggak mau bayar, kalau Allah ngasih hidayah tetap berubah. Kita ikhtiar aja, doain supaya orang mau bayar utang, doain nggak apa-apa. Tapi ingat kalau Allah menentukan enggak ya enggak, gitu ya. Jadi di Andong itu nggak ada jaminan berobat di Andong ini, ya bisa mati, bisa sehat, nggak ada jaminan. Justru ikhtiar itu ibadah. Tapi kalau Allah berkehendak dengan ikhtiar itu benar 50% akan ditolong sama Allah. Sampai Pak. Ya. Betul kan? Nah, makanya kalau antum pedagang, antum bisnis, jangan lupa ibadah, thalibul ilmi. Ya. Karena itu 50% untuk menyelesaikan persoalan antum. Contoh kalau kita sholat dipanggil sama Allah, yang paling kita mesti pahami secara konsep tasawuf apa? Hayalal falah. Hayalah sholat itu ritual.
ibadah hanya kepada Allah. Hai al-falah itu, sini kamu segera ku selesaikan masalah kamu dunia, hukum sosial. Hai al-sholah untuk Allah, hai al-falah untuk menyelesaikan persoalan kamu. Nah, pas dipanggil begitu masih ngorok. Artinya apa? Udah nggak gua tolong lo. Paham? Begitu Pak. Mengaplikasikan kehidupan ritual itu begitu. Ya. Jadi penting. Ya. Jadi di sini sahabat yang jelek justru kalau Allah memberi hidayah menjadi wali, sahabat yang awalnya niatnya benar bisa jadi orang tidak benar. Jadi cerita-cerita sejarah itu banyak ya zaman dulu. Ya. Seperti itu memang tidak bisa kondisinya. Misalnya begini, percuma aja kita ngaji nih kalau Allah menentukan jelek. Jangan digeneralisasi ajaran itu. Berarti dia ngerti tauhid tuh. Ya, hak Allah itu kuat. Jangan digeneralisasi dari perkara-perkara contoh-contoh cerita-cerita atau sejarah di Al-Quran itu dengan konsep berpikir sekarang gitu maksudnya ya. Untuk menaruh curiga terhadap orang-orang soleh nggak boleh, tetap kita harus soleh ya. Tapi mati untuk menjadi mati baik atau mati tidak baik kita nggak tahu, itu wilayah kegoiban ya, betul kan? Tapi Allah maha adil loh, Allah maha arif loh, maha bijaksana. Pastikan bahwa cerita-cerita tadi baik di Al-Quran, baik hadis, baik risalah-risalah yang sahih tentunya melahirkan kearifan kita. Takut menggeneralisasi, kan ada orang begini ya, itu kan semua urusan Allah. Ngapain soleh-soleh banget kalau Allah menentukan gua masuk neraka, soleh juga percuma. Nah itu pola berpikir salah kan, iya kan? Nggak bisa begitu. Manusia akan selalu dalam keadaan ketakutan. Itu betul. Khawatir, normal ya. Manusiawi enggak? Nah, hujan terus menerus. Kemarin di Aceh nih surut sekian kilometer nih. Ada efek nggak? Ada efek, bisa ada efek ya. Buktinya waktu di Aceh terjadi tsunami, di sini terjadi gempa gede kan? Nah ya, khawatir ada kan? Tapi kalau hidayah Allah tidak terjadi, nggak mungkin terjadi. Kita ikhtiar aja. Ya, itu gunanya thalabul ilmi. Manusia itu kan selalu dalam keadaan ketakutan, khawatir, tidak bisa mengakhiri kehidupnya dengan baik. Itu yang paling keren. Untuk sarankan kehidupan sekarang. Yang perlu kita takutkan apa Pak? Mati su'ul khotimah. Bukan kaya, miskin, bukan bencana. Itu pasti akan ada. Tapi mati kita juga pasti. Tapi yang paling kita minta apa? Mati baik. Berarti konsep berpikir kita benar. Kan gampang tuh. Konsep pikiran kita khawatir, takut kemana? Belum nikah, belum kerja. Kecil mah. Betul gak? Ayo, apa yang ditakutin sekarang? Nah, tanya coba sama yang muda-muda nih, yang tua aja. Jangan sampai kita mati su'ul khotimah, mati jelek. Kalau kamu terus memohon matinya baik, urusan kamu baik tuh. Jadi harus tahu tuh mana yang kita mesti prioritaskan dalam kita memohon, betul kan? Betul kan? Kayak miskin tuh urusan ikhtiar. Kalau Allah berkehendak hidayah pasti dikasih. Karena rezeki itu kan sudah ditetapkan Pak. Jangan buat pusing deh. Bukan nggak boleh usaha. Duduk ya. Nah, itu gunanya kita itikot selalu memahami konsep-konsep agama. Wajar rasa ketakutan, khawatir. Yang paling penting, ketakutan dan khawatir hidup antum arahnya benar. Apa sekarang tahunya kita? Khawatir dan takut kita supaya mati kita
tidak mati jelek. Betul? Itu dia yang paling benar. Memperpendek pola berpikir kita yang sering kacau kan? Benar nggak? Tadi aja Iwan masih berpikir enggak, kalau nikah Pak. Ayo. Bahaya nikah. Ada salah saya S2 lu juga kemarin kamu kuku. Abi lu datang kopi masuk. Ngaji itu. Kabar hari ngaji enggak, lu menyesuaikan pengertian itikad akidah. Ya enggak? Wajar takut itu khawatir. Nah, sekarang kan di sini yang hadir nih, takut khawatir kita arahnya udah tahu. Kemana? Takut mati kita jelek. Permohonlah mati kita baik. Kalau permohonan kita mati kita baik, berarti amalan doa kita di dunia ini hanya untuk akhirat. Itu hadis. Bukan untuk dunia. Dunia itu kan lalu, Pak. Permohonan kita sih kalau diandung doanya apa? Ya Allah, belilah kaya saya jadi orang konglomerat supaya bisa membantu dan masuk surga. Enak aja. Berlebih banget ya, Pak ya. Jadi jangan begini, ya Allah kayakan kami supaya kami bisa beribadah dengan benar dan nyaman. Nah, enak gak kayak gitu? Dikte pula, ya Allah kayakan kami, kasih konglomerat supaya kami bisa juga, ya Allah dimasukin ke surga. Dikte Allah kan? Diarahin tempatnya, nggak bisa doa kayak gitu. Doa gitu nggak boleh dikte Allah loh. Allah Maha tahu, isi hati antum aja tahu. Arif kita. Yang paling penting khawatirlah boleh antum tidak bisa mengakhiri hidup dengan baik. Sepakat? Tuh. Dalam konteks berbangsa, dalam konteks bernegara, dalam konteks berorganisasi. Bagaimana sih sikap Arif mesti dijalankan? Dong ini secara kelompok. Dengan bersikap arif kita akan baik dalam bernegara, dalam berkelompok, dalam berhadu minan nas, dalam bertaklim, dalam berikhtiar, dalam arif ya. Nah, sebab kita tidak mungkin menstigma kelompok lain sebagai sangat buruk. Betul kan? Nggak akan kita punya stigma, oh dia buruk. Nggak mungkin. Berprasangka baik. Walaupun dia tidak berbuat jahat sama kita. Berat memang, itu amalan wali. Atau sangat berbahaya atau mengancam. Jadi arti kata, kita tidak mungkin menstigma kelompok lain sebagai sangat buruk, berbahaya, sangat mengancam. Jangan bergaul, jangan berteman sama itu. Banyakkah orang kayak gitu sekarang berpikir? Akhirnya menjauhi manusia. Benar kan? Pemerintah aja DPR udah semua sama dikeroyok disalahin. Kalau Allah mau memberi hidayah, DPR bisa jadi baik. Bisa ya? Masya Allah. Salah satu kearifan yang diajarkan ulama-ulama dahulu. Kenapa kok Andung sering menyampaikan ulama dahulu? Karena ulama dahulu agak benar, ulama sekarang benar, tapi ada kurangnya. Kalau dilanjut tuh kurang benar kan gak enak kalau disebut kurang benar ulama sekarang, benar gak? Tapi ada kurangnya. Kenapa kurangnya? Karena pikirannya kepeng, susah hidup. Ayo ingat, miskin itu, ketakutan miskin itu menjadi kekufuran. Maka jangan miskin. Antum jangan miskin kalau ada ajaran spiritual. Jangan merasa miskin. Itu yang nggak boleh. Paham? Merasa. Jangan merasa miskin. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Jangan merasa jomblo. Jangan merasa warisan kita nggak terima nih. Jangan. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Hilangin cepet tuh. PD bukan ke orang dan pikiran. PD itu kepada Allah dan apa yang diperintahkan Allah.
Allah menunjuki berdasarkan prasangka hambanya. Ketangkep maksud antum nggak nih? Tangkep ya? Coba mulai besok itu deh. Jangan-jangan kita mentok itu karena prasangka kita jelek terus, tahu nggak? Itu persoalannya. Bantu antum mendoakan. Ya. Ya. Jadi menuduh orang akan berbahaya maka kita menghindari juga salah. Ya. Salah satu ajaran kearifan yang diajarkan ulama terdahulu tidak pernah menstigma bahwa orang lain lebih buruk ketimbang kita. Betul? Jadi kalau kita menghadapi orang, walaupun orang itu kelihatannya kere, blow on, tetap pikiran kita. Apa? Dia lebih baik daripada kita. Angkuh itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh, karena itu selendang Allah. Sombong itu selendang Allah. Mau pakai selendang Allah, marah Allah kan? Makanya setan diusir kan pakai selendang Allah. Saya lebih baik darimu Adam, betul kan? Orang sekarang gimana? Kalau tentang anggota dewan, main majekin aja. Sekali tiup jungkir ente. Benar nggak Pak? Tuh. Jangan coba kehidupan sekarang itu menstigma bahwa orang lain lebih buruk ketimbang kita. Egois boleh Pak, untuk mempertahankan diri. Tapi angkuh nggak boleh Pak. Ketangkep mana? Sehingga kita nyaman kalau hidup kayak begitu. Pasti nyaman deh. Nyaman berteman dengan siapa saja karena kita tidak pernah merasa lebih baik. Mau nyaman hidup kita? Jangan merasa lebih baik terhadap orang itu. Nyaman hidup antum. Kan gampang-gampang aja ceritanya nih. Ya itu kata-kata Nabi itu. Nukil ke bahasa biasa. Ya. Nabi udah ditimpuk giginya sampai ompong kayak yang duduk ini ya. Yang duduk ini ompongnya karena rokok Pak. Nabi ditimpuk orang, tetap disuapin. Sanggup. Ya. Ini kan jadi aneh kalau ada bapak sama anak dalam hubungan, bapak anak nih selalu aja tidak nyaman, benturan aja, masalah kerja benturan aja, jaga prinsip aja. Profesor lagi Pak, anaknya tinggi-tinggi sekolahnya, benturan gak nyaman kayak apa tuh, uciangnya, wow. Baca kak taruh Pak, kadang-kala batamu saling buang muku. Pinter-pinter Pak orangnya tuh. Nyaman gak hidup kayak gitu Pak? Yo enak. Mabok. Yang lebih aneh lagi mereka itu bapak dan anak intelektualnya, pendidikannya menonjol. Jabatannya, titelnya elit lagi, tinggi nih. Pertanyaan, ada apa sebenarnya? Muhasabah. Ada apa sebenarnya ini? Bahasanya satu aja. Merasa pinter masing-masing, merasa benar masing-masing, betul kan? Sudah itu apa lagi Pak? Nggak mau belajar kearifan. Sepakat Pak? Nggak mau belajar kearifan. Kan gawat itu kayak gitu tuh. Jadi ada apa sih sebenarnya? Kalau dilihat dari agamanya secara lahiriah baik, kenyataannya Anda bisa menyebut spiritualnya drop, ruhaninya drop. Bapak banyak ahli agama, ada dosen agama, tapi spiritualnya drop. Banyak sekarang, banyak. Spiritual drop itu bahasa mudahnya tidak arif. Sampai Pak? Angkuh dibawa kemana-mana. Ya sudah jelaslah susah hidupnya. Kalau dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Betul? Susah.
Istri, anak bisa ribut terus. Dalam bahasa syariat apa itu? Kalau tadi bahasa spiritual, nggak arif. Kalau bahasa syariat, nggak tawadu. Apa? Tidak tawadu. Itu dia. Nah ini kalau jadi ulama harus keren nih dari UIN nih. Bahasa syariatnya nggak arif. Kalau bahasa umum bapak-bapak, bahasa syariatnya awam adalah nggak tawadu. Enak tuh. Nah, apa itu tawadu aja nggak tahu pak. Apalagi arif. Itu kan bahaya tuh. Mas, dalilnya mana? Nggak belajar pula lagi. Puyeng kalau nggak belajar al-hikam. Arif itu harus belajar kitab al-hikam. Tawadu itu harus belajar fikih. Ini nggak ada diri salah. Ya. Nah. Jadi jelaslah susah hidup antum walau dengan orang yang sangat dekat dalam bahasa syariatnya. Cobalah tawadu. Ketika orang merasa lebih baik daripada orang lain, maka akan timbul sifat. Nah, masuk tuh Korin. Angku. Aden lebih baik. Angkete. Hati-hati orang pantai, Biaman, pesisir selatan. Dia acok mendengar meledaknya ombak. Kemana kaji ko? Andung nak menuduh suku. Orang acok bahasa teriak, acok angku. Betul. Nah. Tawadu. Jangan angku. Kemudian melahirkan, kalau tawadu, angku itu timbul. Tawadu ada nih. Keren. Angku ada nih. Sentimen, Pak. Kalau udah angku kan sentimen. Bahasa mudanya gitu. Sentimen ini lama-lama menjadi kehidupan sosial yang tidak sehat. Akhirnya bahasa kerennya chaos. Chaos. Ini dia bahasa metode chaos. Mewujudkan masyarakat, apalagi mengelola pendidikan dan menjadi pemimpin yang arif zaman sekarang mungkin nggak bisa terlaksana kalau hanya mengandalkan intelektual epistemologi. Enggak. Harus belajar agama. Konteksnya tentu dalam konteks yang lebih dalam. Sepakat? Jangan tinggalkan tasawuf. Jadi jelas, mungkin bisa nggak zaman sekarang terlaksana kehidupan arif? Pertanyaan tadi itu perlu muhasabah untuk kita. Coba merenung, muhasabah. Dahulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, ya, semua manusia itu akan ada hak bersosial. Ada 3 macam hak sosialnya. Bapak letaknya di mana nih? Ya, beda-beda hak sosial itu. Ada 3 golongan dalam masyarakat mempunyai hak sosial. Pertama, orang yang mempunyai 3 hak sosial. Ya. Karena dia hak pertama sebagai seorang muslim. Sesama muslim. Ada haknya tuh sama muslim. Ya. Maka haknya berarti sebagai saudara seakidah. Itu paling tinggi. Saudara seagama. Haknya tinggi itu, nggak boleh dimusuhi. Saudara seakidah. Ya. Yang kedua, ini bukan pilih-pilih orang beragama, itu tuntunan. Maka kalau nikah, ingin dapat perempuan yang seagama. Betul? Kalau nggak seagama boleh-boleh aja kalau mampu mengagamakan akidahnya sama. Sepakat? Ya. Hak kedua diperoleh karena dia sahabat, kerabat, teman dekat. Beda lagi haknya. Paham? Antum ngasih uang orang sahabat sama orang yang nggak kenal beda nggak? Beda. Iya, betul kan? Kerabat, sahabat. Nah, hak ketiga ada yang tahu? Orang dekat, sering ketemu, tetangga.
Tapi tidak sahabat. Sampai nggak? Beda lagi haknya. Itu hidup bersosial secara ajaran kearifan harus pahami itu haknya. Hak seagama, hak sahabat, hak orang dekat, tetangga. Paham? Paham ya? Beda-beda nggak ngasihnya? Beda ya? Sodako paling baik kemana dulu Pak? Anak yatim? Kalau tetangga kita nggak makan, tetangga dulu. Paham nggak? Kalau saudara kita bangse, saudara dulu. Kerabat kan? Kalau sahabat kita nggak makan, jangan tetangga dulu, sahabat dulu. Paham nggak? Ah, itu hak kayak gitu dipraktekin nggak sekarang? KKN. Kalau nggak ada nguntungin nggak kasih, gitu. Ngaco. Bener nggak? Kok marah-marah dong dari kemarin ngaji? Enggak, oon. Mendalamin spiritual tuh nggak boleh oon, betul kan? Karena harus diaplikasikan. Tuh, yang kedua terkait hak. Orang yang mempunyai dua hak. Tadi tiga kan? Nah, yang dua hak. Orang ini tetangga dekat dan seagama pula. Itu dua haknya. Sudah tetangga, seakidah pula. Ada yang tetangga nggak lain akidah kan? Ada kan? Nah, seakidah pula. Tetapi tidak termasuk kerabat dan keluarga. Ya, beda haknya tuh. Ya. Jadi tetangga dekat sama yang seagama. Tetangga dekat sama yang tidak seagama beda. Itu dua hak. Oh ya. Yang ketiga, orang yang mempunyai satu hak saja. Yaitu mereka yang tinggal dekat. Tetangga. Tetapi berlain agama. Cuman satu. Itu hak itu lebih dipahami. Ya. Nah sebaiknya kita memakai hak yang tiga tadi. Apa? Jangan yang satu, kurang arif kita. Ya. Duduk nggak maksud yang Anda sampaikan ini terkait kajian arif keseharian. Sehingga dari dulu ajaran Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman, baik itu seakidah, baik itu dengan kerabat, baik itu dengan orang lain yang seakidah, baik itu dengan orang lain yang non muslim, tidak masalah, diajarin di Islam. Apakah itu dipraktekkan sekarang? Enggak kan? Sering bermasalah di situ kan? Karena nggak ngerti hak. Tuh. Apalagi kalau kita pedagang, hak kita harus hak tiga. Mau belanja aja sama kerabat dekat nggak laku-laku kan? Benar nggak? Yang datang kan mesti orang lain datang nih, misalnya nggak seagama harus diterima dengan baik, ya kan? Nah itu dia. Ajaran Islam dari dulu tidak pernah bermasalah ketika kita berteman, nggak pernah. Baik itu muslim maupun non muslim. Dan berbagai komunitas nggak pernah bermasalah, walaupun berpolitik. Kalau kita ngerti ajaran hak. Ketika kita bertangga, siapapun dia punya satu hak atas kita untuk berbuat baik. Lalu ada komunitas yang lebih besar. Apa itu? Antum bernegara. Gimana komunitas besar itu bernegara? Berorganisasi. Berkelompok besar, bermajelis taklim. Ada sistemnya. Negara itu apakah republik, apakah kerajaan maupun lain-lainnya. Di dalamnya kita tetap diharuskan bersosialisasi secara baik. Ini kalau diteruskan panjang ini ceritanya. Jadi kita hendaknya sama-sama mempunyai kearifan untuk berkawan atau bersosialisasi. Dalam kitab-kitab yang Anung baca nih ya. Anung sebagai pentalim, bagi-bagi ya, Anung juga dapat dari membaca. Muhasabah, tahu muhasabah ya? Sejatinya nih, itu dimulai dengan hal-hal yang disebut tadi, hak tadi, tahu hak. Dimulai dari itu. Memberi lebih baik daripada menerima. Kan? Coba tanamkan motivasi kita. Oh saya miskin, saya harus menerima, salah. Memberi lebih baik daripada menerima. Tanamkan itu. Kalau kita akan selalu memberi, maka kita akan diberi oleh Allah rezeki. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Duduk. Tanamkan itu.
Ya, begini, kalau kita belum punya istri, bantu orang lain carikan istri. Gimana nih? Kamu tadi? Caranya gimana? Kalau kita punya pacar, kasihkan dulu kalau dia mau. Karena belum ada hak kan? Ini nggak mau tuh. Rancak, kita serobot ke seliding gitu. Kacau nih. Kasihkan aja. Maka kita ditolong Allah. Baru ada nolong orang, ada yang selalu mbak bini gitu. Apaan yang ngomong macam itu? Itu orang gini. Kan kata Nabi ya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Betul kan? Itu konsep benar Nabi, itu hadis saya itu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan nyandarkan ke sedekah aja dong. Betul kan? Bantu. Gua aja gak kebantu katanya. Kan kacau tuh. Kalau antum membantu, maka Allah dibantu sama yang maha punya bantuan. Allah subhanahu wa ta'ala, itu logikanya. Bener gak? Bener tak salah? Benerin aja gak? Emang bener kayak gitu kok. Ini sampili juga. Ini dia. Berang beli dong. Ini on juga, panjang deh, mengalu aja. Jadi sudah jelas ya. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Jadi tadi Andung sebagai taklim ngingatin aja ya, memberi lebih baik daripada menerima. Semaju-majunya negara, semaju-majunya organisasi, semaju-maju selaku-lakunya dagang, ya, sebesar-besarnya perusahaan, masih lebih baik antum ditetapkan hidup di mana? Indonesia. Bersyukur. Maju di Jakarta, tapi kenapa nggak bisa ke Jakarta? Saya hidupnya di Alai, di Ampang, di Uin, Manggale. Masih lebih baik di situ. Kenapa ngaji Pak? Halo? Jangan berpikir aneh-aneh dulu. Waktu Allah yang menetapkan. Kenapa begitu? Masih lebih baik di Indonesia bila mereka ternyata jauh dari syiar Islam. Di tempat kamu tinggal, lebih baik kamu hijrah. Duduk gak? Di kita ini masih kuat syiar Islamnya. Ke situ konsepnya. Minang itu masih kuat syiar Islamnya. Jakarta lu gue. Bener gak? Pekanbaru udah mulai mau pindah ke sana. Siap-siap antum kolot. Kaos. Jadi apapun usaha, organisasinya juga yang jauh dari ibadah spiritual syiar Islam, bener nih, insya Allah kacau tuh. Kaos hidup antum. Paham gak? Kenapa demikian? Kenapa antum nyebut kayak gitu? Karena kita muslim. Tahu muslim? Kalau muslim hiduplah di banyak orang muslim. Supaya antum tidak terganggu. Duduk. Karena kita sudah syahadat. Jadi kalau antum merasa keren hidup di Korea, chaos kemana. Kenapa? Karena antum muslim. Kalau kita muslim sudah berjanji dalam kajian hak. Dalam kajian hak apa? Orang yang seagama utamakan. Betul? Maka kalau pindah, ada orang seagama? Enggak, pindah Korea paling keren katanya. Harus menciptakan komunitas baru di sana. Dagang gitu juga. Jangan-jangan di sana dagangnya bir lagi. Karena orang lain belinya Johnny Walker, ya. Kaos enggak? Kaos.
Karena kita sudah berjanji. Kalau kita muslim, hiduplah di banyak orang muslim. Nah, karena di sana kita akan lebih mudah. Insya Allah kalau di luar dari itu antum berpikiran lain, hancur antum. Zaman sekarang ya. Dalilnya kenapa bisa demikian? Kita muslim, entah kalau antum bukan muslim, itu dalilnya. Kalau antum bukan muslim, ya hidup yang bukan muslim. India, pilih mana, Pakistan atau India? Pakistan. Pakistan muslim, betul Kak? Betul. Nah, itu lebih enak. Bersyukur kita masih hidup di sini, syiar agamanya masih bagus, walaupun kita biaya sedikit. Oh, nggak berkembang nih, kita masih hidup di Batam nih, chaos, agama hilang. Cerdas gitu. Jadi kalau ada yang mau mendebatnya perkara ini ya, alasan andung sebagai pentalim, sebab dalam pandangan Allah, iman dan Islam itu lebih bernilai dari perkara-perkara dunia. Itu hadis. Kehidupan sekarang, iman dan Islam itu ya, harus lebih baik daripada perkara-perkara duniawi. Setuju? Nah, untuk mendapatkan itu, kita harus kurang tantangannya di kehidupan yang komunitas Islamnya lebih banyak. Karena daya tahan kita belum kuat. Paham? Banyak orang kacau. Walaupun disenangkan di kehidupan sekarang, maksiat jalan terus, bro. Maka dari itu, andung sebagai pentalim, walau background andung sendiri ya, yang duduk nih khususnya sebagai corong, latar belakangnya bukan santri, bukan ahlul agama, ya bukan, tukang pegang-pegang setrum, ya, listrik. Nah, maka sekuat tenaga giat berkontribusi untuk dakwah, khususnya saat merantau ke negeri sini. Itu nasihat dari bapaknya, kan? Nah, ya, apalagi kalau dia itu lulusan UIN. Iya. Ya dakwah. Wah, pendek benar nih. Tunggu dulu ya, ini belum selesai kajiannya. Coba kontribusi kita semuanya harus dakwah. Saat merantau di negeri Minangkabau yang duduk ini, karena ini pesan dari bapaknya, bapak saya, kakek saya di kampung, beliau guru-guru saya, orang kampung, ya. Barangkali tingkat keimanan kaum Ansor, ya kan nggak tahu nih, tahu Ansor. Kita ini kaum muhajirin yang datang, bapak-bapak ini kaum muhajirin, Pak Aminullah ini kaum muhajirin, orang yang datang kan, aslinya nggak di sini, walaupun lahir di sini tetap muhajirin, ya kan? Jangan-jangan orang Ansor ini perlu didakwahi. Karena orang Ansor itu orang netap, kurang ada pengalaman, betul? Bukan menjelekkan. Maka ada konsep secara orang Minang itu merantau dulu, maka jadi cadia, kan gitu kan? Nah kalau kita sudah datang ke sini, ya, biasanya bantu mereka dengan pengalaman kita yang dari rantau. Ya. Bahayanya kan kalau merasa paling benar. Kita juga belajar dari orang asli sini, itu kearifan. Jadi muhajirin itu zaman Nabi perlu mendakwahi kaum Ansor, kan gitu. Iya kan? Paham kan sampai di sini maksudnya? Setiap muslim, kata Nabi, baik itu laki-laki, perempuan zaman sekarang yang sudah mulai tidak dijelaskan oleh ulama, sejatinya memiliki kewajiban. Wajib loh. Apa itu? Untuk berdakwah. Aduh. Apakah dia berbackground Islam atau tidak? Tidak berdakwah. Maka mereka pun sebenarnya adalah da'iyah. Pengertian dakwah di sini, tolong renungin ya. Ini ajaran kearifan.
tidak harus dalam bentuk ceramah khutbah di masjid-masjid. Akan tetapi kan dakwah itu pengertian Islam kata Nabi beragam, bro. Bukan di masjid corong begitu, tawa gitu, pandai, bukan. Dakwah itu sangat luas maknanya. Maka wajib seseorang bisa berdakwah sesuai kemampuan keahliannya. Misalnya jika ia seorang penulis, dakwahlah dengan tulisannya. Betul? Bila ia seorang penyanyi, nggak haram nyanyi itu. Bernyanyilah lagu-lagu yang membuat pendengarnya semakin beriman dan bersemangat beribadah. Kalau dia seniman, buatlah seni-seni itu yang bisa merangsang mengingat kepada Allah. Kaligrafi, betul kan? Itu udah dakwah. Gimana nih? Berdaganglah secara dakwah. Ya. Jadi jika ia memiliki media sosial, ada linknya, ya, maka ia pun bisa berdakwah melalui medsos, bukan main game. Gimana nih? Kan dalilnya jelas itu. Sekali-kali deh main-main juga boleh lah, tapi jangan kebangetan. Kalau ada yang bertanya, mana dalilnya? Semua kena dakwah. Mana dalilnya? Zaman sekarang kan serba dalil, Pak, karena kuatnya kepala kan, ingin bukti. Apa dalilnya sindong? Bentar dalil. Anang tunjukin ini dalilnya. Karena kuatnya asbabul lil albab. Quran surat An-Nahl 125. Iqra Iwan. Itu dia dalilnya. An-Nahl. Seratus 125. Ud'ailah sabili. An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita berdakwah itu mesti gimana, Pak? Ilmunya arif, hikmah, wal mau'izatil hasanah. Hikmah, tahu hikmah, belajar arif dulu. Misalnya begini, antum seorang seniman, nggak ngematok aja mesti karena gua seakidah ini ya gua aneh harus buat kaligrafi aja, nggak bisa. Kalau kelenteng minta dibuatkan seperti itu, ya itu kearifan kita buatkan, yang penting kita ngambil rezekinya. Paham gak nih? Itu nggak berdosa.
Kalau Kristen bisa buatkan untuk kacanya dia, saya ikutin aja. Kita kan bukan ke akidahnya, rezekinya. Gimana nih? Itu hasanah namanya. Berjidal jangan. Wah, gua Islam haram kalau gua membuat seperti salib. Ya kacau lah kayak gitu, bener gak? Ribut. Berjidal boleh kan di sini disebut. Boleh, tapi harus dengan secara hasanah, baik. Tahu nggak? Kan dalilnya jelas tuh. Udah paham ya? Nggak perlu diperdebatkan itu. Ayo, ini kalau di situ aja ya bangkrut kita. Masjid ke masjid, masjid ke masjid, bisnisnya di masjid ke masjid. Ya kalau dagang, misalnya PMD harus orang Muslim, bangkrut antum. Nggak orang yang nggak soleh nggak ada datang. Laku nggak? Tapi prioritas. Kalau yang meminta itu seakidah, hak kita dulukan itu, paham ya? Itu keren tuh. Itu gunanya pelajaran hikmah. Dalilnya ada, perintahnya ada. Apa dalilnya? An-Nahl 125. Itu di dalil kearifan. Ada di Al-Hikam ini. Jadi Al-Hikam nyontek ke Quran. Coba dalemin perkara ini ya. Karena minta dalil kan. Di orang luar sana sini nggak perlu minta dalil. Udah yakin mandong kan. Gitu ya. Tapi perlu juga dalil supaya kita bisa berdakwah ke yang lain. Mana sih dasarnya? Dalil lagi nih. Ali Imran coba. Antum kan wali nih. Ali Imran. Wali itu. Surat 3 itu kalau nggak salah. Betul. Ali Imran. Ayat 104. Prinsipnya kuatin. 104 baca tuh. Dalil keduanya tuh. Perkara kearifan hikmah yang kita ajari. Ini tajrid. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Paham gak nih? Di situ kan perintahnya apa? Bajik, kebajikan itu kan arif. Itu tinggi. Nggak perlu semuanya. Beberapa orang, kalau antum sudah merasa arif, ya, harus didakwahin. Paham ya? Harus disampaikan. Suruhlah berbuat baik, ma'ruf. Cegah yang munkar. Insya Allah antum akan untung tuh. Akan untung. Jadi kalau kita hukum dagang, ya, kasih ingat ada dakwah, ya. Gimana ingatinnya? Bapak beli ini untuk apa Pak? Untuk diracik supaya mabok? Jangan Pak, berdosa. Itu kalau dagangannya kimia, betul kan? Nah, Bapak buat ini untuk apa Pak? Oh, supaya ingat Tuhan. Ajaran saya nggak boleh Pak, karena Tuhan kita itu nggak boleh berbentuk materi. Nasihatin aja, bijak, betul kan? Kalau dia nggak berubah itu akidah dia, ya kan? Begitu. Maka antum beruntung tuh. Kalau sambil ikhtiar begitu, nah itu yang mempraktekkan ilmu kearifan, ilmu hikmah. Ada nggak sampai situ? Nggak ada kan? Lu gua yang penting barang gua laku kan gitu. Nggak begitu Pak. Ya nasihat masuk lah, tapi arif ya. Sehari-hari kan itu kan. Kita kuatin lagi ya. Banyak loh ajaran arif itu dari firman Allah, karena itu makomat tinggi dipraktekin sekarang. Quran surat Yusuf nih peletnya nih 108 baca tuh. Yusuf 108, spiritualnya tinggi itu.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Pokoknya gini deh ya. Nah, ini udah termasuk prinsip nih ya. Yang terakhir kalau sanggup amalin ya. Ya, yang terakhir nih firman Allah nih, ajaran kearifan. Yang pendek aja ayatnya Al-Hijr andung yang baca ya 94. Materi yang prinsipnya kuat. Fasdadi matu ma'ru wa arid anil musyrikin. Berani nggak nih? Artinya nih ya. Ini Al-Hijr ayat 94. Sampaikan secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Haram, halal, baik, tidak baik. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ya, kalau orang musyrik usir, sanggup. Nggak laku dengan antum. Ini amalan orang yang punya prinsip kuat. Seorang wali. Paham? Disinilah kita harus punya level komat. Pakai terakhir kalau kita sudah kuat. Kuat spiritual, kuat ekonomi, kuat segalanya. Pedagang yang menguasai banyak. Ya, pelanggan. Pakai itu prinsip, paham? Jadi kalau diantem semua amalannya keseluruhan prinsip tadi diusir orang, bro. Bener nggak? Nah, itu yang arif. Ah, semua yang anu tanya nih, ini kata siapa ajaran arif nih? Kata Andong? Kata hadis? Enggak, kata Allah. Ada 4. Itu makumat. Paham ya? Ke hadis ya. Kita ungkapkan ke hadis. Hadisnya ada. Ini kan kalau hadis ada idola nih. Contoh orangnya mana nih? Ke Rasulullah pasti kan. Hadisnya harus sahih. Kita tutup dulu masuk part 2 ya.